Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Iblis Menghancurkan. Saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang perlu saya sampaikan supaya menjadi pelajaran dan membuat kita menjadi waspada, menjaga hati dan kehidupan, karena iblis berusaha menghancurkan kehidupanmu. Bapak Ibu, keluargaku, kehancuran adalah rancangan iblis dalam kehidupan manusia. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang Yohanes 10:10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jelas itu adalah rencana iblis. Dia akan menghancurkan kehidupan setiap manusia, terlebih kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Kristus, Kristus datang untuk memulihkan. Bilang amin. Kristus datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Ada dua hal yang berbeda yang dikerjakan iblis dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, pagi ini saya mau katakan, kita tidak boleh terperdaya dengan tipu daya si iblis yang membuat kita menjadi hancur, yang membuat hidup kita menjadi berantakan, bahkan tidak berkenan kepada Allah. Mari pegang janji firman Allah bahwa di dalam Yesus Kristus kita menerima hidup dengan segala kelimpahan. Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ayat ini jelas, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan pemulihan, kehidupan, dan kelimpahan. Bahkan orang-orang yang jiwanya hancur pun Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan berikan semangat dan pemulihan yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang tersebut. Bapak Ibu, keluargaku, pagi ini saya hanya mengingatkan saudara, mari kita tidak boleh terlena dengan keadaan, kita tidak boleh terpancing dengan situasi dan kondisi, karena iblis merencanakan kehancuran dalam hidupmu. Bapak Ibu, keluargaku, kalau kita terperdaya dengan tipu daya si iblis, lalu kita tidak bisa mengerti apa yang kita lakukan, maka imbasnya apa, saudara? Jiwa kita menjadi hancur, jiwa kita tidak ngerti harus berbuat apa, pikiran kita mulai terkoneksi kepada hal-hal yang buruk, sehingga yang kita kerjakan adalah hal-hal yang berdosa. Pagi ini saya tegas katakan, saudara, mari buka hatimu, minta petunjuk Tuhan, rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, maka Dia akan memberikan kita kekuatan demi kekuatan. Pertanyaannya bagi kita pagi ini adalah, Pak Pendeta, kehancuran dalam apa saja yang dikerjakan iblis dalam hidup kita? Saya mau sampaikan ini supaya saudara mengerti, di area-area ini kita harus waspada, karena iblis akan hancurkan area-area itu supaya kita mundur dan meninggalkan Tuhan. Yang pertama, saudara, kehancuran dalam moral diri. Bapak Ibu, keluargaku, orang-orang yang mempunyai moral yang baik, maka sulit untuk iblis hancurkan hidupnya. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang punya moral baik, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, punya kasih yang teruji, maka iblis tidak bisa hancurkan kehidupannya. Tetapi ketika moralnya rusak, saudara, sulit bagi dia untuk minta maaf ketika salah, sulit bagi dia untuk rendah hati ketika dia memiliki sesuatu. Kenapa? Moralnya tidak baik. Hati-hati, saudara, iblis biasanya hancurkan moral kita supaya kita menerima hidup yang berantakan, hidup yang tidak baik, dan pada akhirnya kita tidak bersahabat dengan sesama. Yang pertama, kehancuran dalam moral diri. Yang kedua adalah kehancuran dalam keluarga. Kalau moral diri kita rusak, saudara, maka yang ada adalah perselisihan dalam keluarga. Suami menyakiti istri, istri tidak peduli dengan suami, anak-anak menjadi berontak. Kenapa? Karena moralnya rusak. Lalu yang kedua, iblis mulai hancurkan area keluarga. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan akan memakai keluarga-keluarga Kristen untuk menyatakan kemurahan dan keajaibannya. Amin, saudara. Perhatikan baik-baik. Yang ketiga, dalam hal apa iblis menghancurkan? Yang ketiga adalah kehancuran akan hari depan.
Kalau sudah moral rusak, keluarga rusak, maka tidak ada jaminan masa depan yang lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita berjalan dengan opininya si iblis. Kita berjalan dengan pandangannya dunia ini, bukan menurut pandangan Kristus. Sehingga kita tidak menerima masa depan yang penuh pengharapan, justru kegagalan demi kegagalan. Yang keempat, saudara, kehancuran dalam hal apa? Kehancuran dalam iman dan hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau moral diri sudah rusak, keluarga sudah berantakan, hari depan kita tidak mengerti apa yang akan kita terima, maka yang keempat, hubunganmu dengan Tuhan tentu akan terbatas. Hubunganmu dengan Tuhan akan jauh. Karena itu Bapak Ibu, kalau hubunganmu sudah mulai jauh dengan Tuhan, mari perbaiki. Hati-hati iblis hancurkan imanmu dan hubunganmu dengan Tuhan. Selamat pagi keluargaku, tetap semangat, lawan si iblis, rendahkan hatimu di hadapan tangan Tuhan, maka dia akan memelihara dan memberkati kita. Shalom, Tuhan berkati kita semua.